Kenapa hanya ada satu tahta, sedangkan pronoun atau oknum yang disebutkan menyertai kata tahtanya itu sendiri ada dua, yaitu Allah dan anak domba. Karena tahta raja itu tunggal, karena di satu orang. Jadi berarti satu tahta kan? Jadi berarti satu tahta kan? Bapak pernah lihat raja enggak? Di sampingnya ada tahta lagi. Nah, berarti satu tahta kan? Ya memang Satu tahta kan? Nah, kalau gitu Pak Rudi sudah membantah teori sendiri tadi bahwa ada dua tahta. dua tahta. Jadi Astaga, Pak. Minum air dulu lah. Minum air dulu lah. Baru kita dibilang satu tahta. Lalu sekarang saya tanya, lalu sekarang pernah lihat raja dan ratu enggak? Raja dan ratu. Oke teman-teman semua, sebelum kita masuk dalam bahasa aslinya atau kita lihat bahasa aslinya terlebih dahulu, kita coba cek terjemahan-terjemahan lainnya di dalam bahasa Inggris, yaitu versi-versi terjemahan bahasa Inggris. Sebenarnya ayat ini yang berbicara tentang ada dua tahta atau satu tahta sudah pernah saya bahas di media WhatsApp ketika itu dalam satu forum debat antara Oneness dengan Tritunggal. Kebetulan pada saat itu saya dipaksa, ya bukan dipaksa tetapi didesak untuk mewakili salah satu anggota dari Oneness begitu, yang mewakili Oneness untuk melawan debater-debater Tritunggal di dalam media WhatsApp. Itu udah ada satu grup forum debat khusus pada saat itu. Karena sebenarnya saya tidak mau, tetapi waktu itu dipaksa. Ya sekali lagi bukan dipaksa sebenarnya, tapi ya memang seperti didesak begitu untuk mewakili Tritunggal, mewakili Oneness, karena mungkin mereka melihat saya lebih cenderung kepada Oneness begitu. Ya, ini ayat yang disodorkan oleh pihak Tritunggal pada saat itu. Waktu itu saya sangat sibuk, kemudian tidak sempat untuk masuk dalam perdebatan, tetapi saya menyimak saja karena saya tidak bisa spend waktu beberapa waktu lamanya untuk berada dalam debat, sehingga saya tidak bisa ikut dalam debat. Tetapi saya menyimak ketika member-member yang lain dari pihak Oneness maupun Tritunggal itu berdebat, saya sempat menyimak. Dan ayat ini salah satu yang disodorkan oleh pihak debaters Tritunggal. Begitu. Kemudian waktu sebelum saya live dari grup media WhatsApp, saya sedikit memberikan penjelasan tentang ayat ini, yaitu ayat yang sedang diperdebatkan oleh Deki Gadas atau Verbum Veritatis dan sang debaters atau Rudi Yohanes. Begitu, antara ada dua tahta atau satu tahta. Ini sudah saya jawab sebelum saya live dari grup WhatsApp pada saat itu. Ya, ada salah satu murtadin yang punya channel juga di YouTube, ya lumayan sudah populer beberapa waktu sebelumnya ini. Baru-baru ini bahkan dia juga sebenarnya Oneness, dia ada di pihak Oneness. Dia salah satu dari member yang mewakili Oneness pada saat itu di media debat WhatsApp antara Oneness dengan Tritunggal. Ya, saya tidak perlu sebutkan, tetapi saya sudah mencurigai bahwa itulah dia orangnya. Ya, tapi dia tidak mau menampakkan wajah, ya itu privasi, no problem. Tetapi saya salut sama dia, saya bangga karena ya oke, sudah cukup sampai situ dulu, nanti keceplosan. Oke, yang jelas saya akan mengomentari saat ini tentang Wahyu 22 ayat 1, apakah ada dua tahta atau satu tahta. Kita cek dulu bahasa terjemahan dalam bahasa Inggris ya. Kita lihat misalkan New English Translation. Then the angel showed me the river of the water of life, water as clear as crystal, pouring out from the throne of God and of the Lamb. Coba perhatikan baik-baik. From the throne of God and the Lamb, and of the Lamb. Ya. Throne-nya disebut satu kali. Throne saja, bentuknya tunggal. Oke? Bentuknya tunggal. Kita lihat update King James Version juga sama. The throne of God and of the Lamb. Throne of God and of the Lamb. Tahta Tuhan dan anak domba. Tahta Tuhan dan anak domba. Jadi misalkan disebutkan sama seperti tahta presiden sekaligus Jokowi. Tahta presiden dan Jokowi. Karena Jokowi adalah presiden. Tahta Jokowi dan presiden, atau tahta presiden dan Jokowi sama saja. Itu hanya mengulang penyebutan atau satu pribadi dalam dua gelar yang disebutkan. Tahta Tuhan sekaligus anak domba, atau tahta Tuhan dan anak domba, sama saja karena tronnya cuma satu, tahtanya cuma satu. Oke? Nah, sekarang kita lihat bahasa aslinya. Sama saja bukan? Throne of God and of the Lamb. Di sini jelas memang dari struktur bahasa Yunani ini grammarnya singular, satu. Ya. Throne, seat, meton, power, domination, potentate. Ya, bisa diartikan simbolik, bisa diartikan literal, tahta juga bisa. Tadi sekarang kita berbicara masalah numeralnya dulu. Ada berapa tahta? Satu tahta. Ya. Jadi kenapa dikatakan dalam Wahyu 22 ayat 1 dan ayat 3 ini disebutkan ada dua tahta? Kata tahtanya disebutkan dua kali.
Sebenarnya menurut saya itu terjemahan yang kurang tepat. Terjemahan dalam bahasa Inggris lainnya itu sudah dijelaskan, sudah terbukti bahwa hanya ada satu tahta dan disebutkan tahta tersebut atau throne itu satu kali. Yang dua adalah anak domba dan Allahnya. Allahnya dan anak dombanya itu terpisah. Ya, tetapi itu sebenarnya satu kesatuan. Maksudnya begini. Jokowi adalah presiden, presiden adalah Jokowi. Jadi tahta presiden dan Jokowi atau tahta Jokowi dan presiden. Karena Jokowi adalah presiden, sama saja gitu. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Hamba dan rasul Yesus Kristus. Orangnya satu, yaitu Petrus. Dia hamba dan rasul, ya kan? Dia hamba Yesus Kristus dan rasul Yesus Kristus. Itulah Petrus. Hamba dan rasul, ada dua, hamba dan rasul, tapi orangnya satu. Yesus, yaitu Petrus sendiri. Dia adalah hamba dan rasul. Itu yang dibingungkan sebenarnya dalam perdebatan antara Verbum Veritatis dan sang debaters. Hamba dan rasul. Jadi dalam Wahyu 22 ayat 1 dan 3 itu berbicara ada dua pronoun di situ, Allah dan anak domba. Ya kan? Padahal tahtanya cuma satu. Apakah mereka pangku-pangkuan? Ya tidak. Itu hanya penyebutan untuk satu pribadi sebenarnya. Hamba dan rasul. Petrus itu adalah hamba dan Petrus itu adalah rasul. Jadi disebutkan hamba dan rasul. Tuhan Yahweh Elohim itu adalah Allah dan adalah anak domba. Selesai, satu pribadi, itu Yahweh Elohim sendiri. Nah, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita. Perhatikan lagi, Allah dan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus, Allah dan juru selamat kita. Coba kita lihat dalam terjemahan New English Translation. Of our God and Savior. Of our God and Savior. Tidak ada double of di situ. Dari Tuhan dan juru selamat. Tuhan dan Tuhan itu juru selamat. Juru selamat itu adalah Tuhan. Cuman satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Selesai. Dari Allah dalam LAI atau dari Theos dan juru selamat. Karena Theos itu adalah juru selamat. Juru selamat itu adalah Theos. Tidak ada juru selamat lain kecuali aku, kecuali Tuhan, kata Tuhan. Ya berarti Jesus Christ adalah Tuhan dan juru selamat. Itu yang diributkan dalam debat yang kita simak sebelumnya tadi, di awal tadi. Ada dua penyebutan atau ada dua oknum seakan-akan begitu, ada Allah dan anak domba. Jadi berarti pasti tatanya dua, walaupun kata dalam gramatikal bahasa Yunani itu satu, tronos. Kalau nggak salah menjadi jamak itu menjadi trono ya kalau nggak salah. Ya, tronos itu singular, satu. Itu satu tahta. Jadi kalau ada penyebutan oknumnya, pronounnya ada dua, Allah dan anak domba, apakah mereka berbagi tahta? Ya tidak, karena itu penyebutan saja. Satu pribadinya yang duduk di atas tahta. Satu-satunya Tuhan yang duduk di atas tahta, yaitu Allah dan sekaligus juru selamat itu sendiri. Karena kalau ayat tersebut mau dipaksakan ke Tritunggal, tentu saja Roh Kudus tidak kebagian tahta. Bagaimana itu? Hanya ada satu tahta, hanya ada Allah, satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat, satu-satunya Adonai Kurios, penguasa itu sendiri, satu-satunya Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Yahweh Elohim, yaitu Yesus Kristus Tuhan, di dalam wujud realnya, wujud konkretnya, itu Yesus Kristus Tuhan. Itu yang saya ingin komentari dari perdebatan antara sang debater Rudi Yohanes dan De Kingadas atau Verbum Veritatis. Karena kalau dipaksakan, seperti tadi Rudi Yohanes mengatakan, ya memang tunggal, tapi tunggal satu, tunggal dua menjadi jamak. Wah nggak bisa begitu. Kalau memang seperti itu, kenapa tidak ditulis sekalian dalam bentuk jamak kata tahtanya itu? Kenapa harus dikatakan dalam bentuk tunggal? Apakah wahyu dari Roh Kudus kepada sang penulis kitab Wahyu yaitu Yohanes lupa untuk menuliskan gramatikal bahasa Yunani? Kan tidak seperti itu. Karena memang Rudi Yohanes saya lihat sudah terlanjur punya persepsi bahwa awalnya itu dia menggagaskan Dwi Tunggal, tetapi kemudian katanya dikalahkan oleh satu-satunya ayat yang berhasil mengalahkan gagasan Dwi Tunggalnya tersebut, yaitu dari Kejadian 2 ayat 1. Kejadian 1 ayat 2 ya, yang roh melayang-layang itu, sebelumnya bumi gelap gulita. Sehingga saya punya argumen tentang Dwi Tunggal yang ingin saya bomkan itu menjadi gugur. Karena ayat tersebut sudah mengalahkan argumen saya tentang Dwi Tunggal, kata dia begitu. Sebenarnya itu sudah mulai mengarahkan kepada pemikiran Erastus Sabdono, pendeta Eras ya. Waktu itu sempat viral ya beberapa waktu yang lalu, di mana beliau sempat diisukan mengajarkan tentang Dwi Tunggal. Pernah kan Pak Eras ya, pernah ya seperti itu. Dia menggagaskan tentang Dwi Tunggal. Itu sebenarnya pemikirannya nanti saya begini teman-teman. Saya dulu sebelum berada dalam konsep yang sekarang ini, saya juga menempuh prosedur itu. Saya sempat berpikir bahwa Dwi Tunggal Tuhan itu sebenarnya. Karena Roh Kudus itu adalah roh Allah sendiri.
Karena Allah itu kudus, Allah itu suci, maka disebut Roh Kudus. Selesai. Itu roh, itu esensi dia. Dia bukan pribadi lain. Dia adalah bagian dari, bukan bagian, dia itu penggerak kehidupan, esensi utama dari Sang Tuhan itu sendiri. Jadi tidak ada Tritunggal, harusnya Tritunggal. Pada mulanya saya berkonsep seperti itu. Tetapi kemudian sekarang saya punya konsep yang orang mungkin lihat mirip dengan Joshua Tewu, atau mungkin sama persis dengan Joshua Tewu. Tapi bukan berarti saya kenal Joshua Tewu sebelumnya, atau saya pernah kong kali kong sama Joshua Tewu. Tidak, saya dapatkan pemahaman ini langsung dari pengalaman saya sendiri. Kalau saya ceritakan pengalaman saya, maka nanti disebut subjektif. Betul, itu subjektif. Tetapi saya mengalami pencarian itu cukup lama dan diteguhkan dengan berbagai tanda-tanda secara supranatural. Kemudian saya bertemu Samuel Sihaan, Samuel Damris. Bro, sorry saya sebut saja namamu karena kita sudah janji ya. Kita sebut saja Samuel Damris Sihaan. Itu satu-satunya orang yang sama pemahaman dengan saya, sama persis tentang siapa itu Tuhan yang sebenarnya yang dia perkenalkan kepada kita manusia. Itu waktu itu kami bertemu di WhatsApp, di media WhatsApp, tidak pernah ketemu, tidak pernah lihat tatap muka, belum pernah ketemu langsung begitu. Tetapi kami akrab sekali di WA, ada apa-apa kami sering telepon-teleponan atau membicarakan sesuatu yang kira-kira perlu dibahas mengenai apologetik, Islamologi dan sebagainya. Begitu. Teman-teman, saudara-saudara sekalian boleh menilai sendiri ataupun bisa merenungkan sendiri kenapa hanya ada satu tahta, sedangkan pronoun atau oknum yang disebutkan menyertai kata tahtanya itu sendiri ada dua, yaitu Allah dan anak domba. Sama seperti di dalam contoh yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu 1 Petrus 2 ayat 1 itu Allah dan juru selamat. Itu karena Tuhan itu adalah Allah dan sekaligus juru selamat. Sama seperti di sini yang duduk di satu tahta, satu-satunya tahta itu adalah Allah dan anak domba. Dia adalah anak domba, dia adalah Allah. Selesai. Sekali lagi saya katakan Tritunggal hanya konsep, hanya doktrin yang dibangun manusia dan tidak pernah menentukan surga neraka. Tidak pernah ada bahan untuk saling sesat menyesatkan hanya gara-gara berselisih paham tentang Tritunggal. Oke, karena Yesus Kristus Tuhan itu adalah Yahweh Elohim sendiri. Satu-satunya Allah, oknum Allah, pribadi Allah, satu-satunya dia sendiri, Yesus Kristus Tuhan. Amin.